perkembangan anak berada pada usia 0-6 tahun yang perkembangannya disebut Golden Age. Erikson mengemukakan bahwa masa kanak-kanak merupakan gambaran manusia sebagai manusia. Perilaku yang berkelainan pada masa dewasa dapat dideteksi pada masa kanak-kanak. Karakter umum anak usia dini sebagai berikut. Pertama, unik. Artinya sifat anak ini berbeda satu sama lainnya. Yang kedua, egosentris. Artinya anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Ketiga, aktif dan energik. Artinya anak lazimnya senang melakukan aktivitas. Keempat, rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Kelima, eksploratif dan berpetualang. Maksudnya terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat. Anak lazimnya menjelajah, mencoba, dan mempelajari hal-hal baru. Keenam, spontan, artinya perilaku yang ditampilkan anak umumnya relatif asli dan tidak tertutupi, sehingga merefleksikan apa yang ada dalam perasaan dan pikirannya. Ketujuh, senang dan kaya dengan fantasi, artinya anak senang dengan hal-hal yang imajinatif. Kedelapan, masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Kesembilan, daya perhatiannya yang pendek. Kesepuluh, bergairah untuk belajar. Faktor yang mempengaruhi emosi anak. Pertama, faktor kematangan. Terjadi kelenjar endoktrin pada bayi yang belum matang emosional. Kedua, faktor belajar. Dengan cara meniru, mengidentifikasi, mengkondisi, trial, dan error. Pengembangan emosi anak usia dini. Mengenali apa perasaan dan emosi yang mereka alami ataupun terjadi. Pertumbuhan dan perkembangan emosi anak akan menjadi kompleks tergantung dengan pengalaman yang didapatkan. Karena itulah, mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi akan menjadi hal yang sangat penting untuk kesehatan mental anak. Pengaruh emosi terhadap kehidupan anak usia dini. 1. Emosi akan membuat tubuh bersiap untuk melakukan suatu tindakan. Keterampilan motorik juga dapat terganggu oleh ketergangguan emosi. 2. Perasaan dan pikiran dapat dinyatakan melalui emosi yang dirasakan. Kegiatan mental pun dapat mengganggu oleh emosi. 3. Pengelolaan emosi anak yang mempengaruhi orang dewasa dalam membedakan anak. 4. Interaksi anak dengan lingkungannya. Anak perlu dibiasakan untuk mengulang perilaku positif. Kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Pertama, nilai serta kepercayaan mengenai cara mengekspresikan emosi. Kedua, temperamen si anak itu sendiri. Ketiga, perilaku emosional. Keempat, anggota keluarga lain yang menunjukkan caranya menangani stres dapat mempengaruhi tahap perkembangan kepribadian. Kelima, lingkungan rumah. Pengembangan komunikasi anak usia dini. Komunikasi anak yaitu usaha, tingkah laku, atau kegiatan penyampaian informasi mengenai pikiran, perasaan pada anak, terutama anak usia dini. Komunikasi di keluarga, peran orang tua menjadi sangat penting. Kualitas komunikasi anak sangat berpengaruh oleh sejauh mana orang tua berkomunikasi kepadanya. Komunikasi akan sukses apabila orang tua memiliki kredibilitas di mata anaknya. Dalam komunikasi keluarga, tanggung jawab orang tua adalah mendidik anaknya. Maka komunikasi dalam keluarga bernilai pendidikan. Sejumlah norma yang diwariskan orang tua kepada anak, misalnya norma agama, norma akhlak, norma sosial, norma etika, dan juga norma moral. Teknik berkomunikasi dengan anak ada 3 cara. Yang pertama, melalui orang lain atau pihak ketiga. Yang kedua, bercerita atau biblioterapi. Yang ketiga, meminta anak untuk menentukan keinginan dan menggambar. Pengembangan kognitif out. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition ialah memperoleh penataan dan penggunaan pengetahuan. Kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu, artinya mengerti menunjukkan kemampuan untuk menangkap sifat, arti, atau keterangan mengenai sesuatu, serta mempunyai gambaran yang jelas terhadap hal tersebut. Faktor perkembangan kognitif out. 1. Hereditas atau keturunan. 2. Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Perkembangan motorik anak usia dini. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu, mulai dari lahir sampai mati. Perkembangan merupakan konsep yang memiliki perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut aspek mental atau psikologis. Perkembangan fisik motorik anak dalam keseharian terbagi 2, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Masa perkembangan anak usia 3-8 tahun. Pada usia 3 tahun, anak mempunyai kemampuan motorik,
kemampuan bahasa, dan kemampuan kognitif. Pada usia 4 tahun, anak mempunyai perubahan tinggi dan berat badan, mempunyai perubahan fisik, dan kemampuan berkomunikasi sosial. Pada usia 6-7 tahun, anak mempunyai perubahan perkembangan fisik emosi dan perkembangan sosial. Secara umum, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek. Yang pertama, sistem syaraf, yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang atau aktif dalam suatu kegiatan. Keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. 12 otak mempunyai pengaruh yang sangat menentukan bagi perkembangan aspek-aspek. Kesimpulan, anak usia dini merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejak lahir, anak memiliki berbagai potensi yang dikaruniakan Tuhan. Banyak ahli menyatakan bahwa masa anak usia dini merupakan masa peka dan amat penting bagi perkembangan anak. Stimulasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain di sekitar lingkungan anak akan membekas kuat dan bertahan lama.